bagian master data. Kita run. Nah, di halaman desktop ini kita masuk ke master data yang inventory buku. Nah, di sini kita coba cari kode buku dengan kode B003. Nah, di sini muncul kode buku dengan kode B003, yaitu kita coba ubah judulnya, penulisnya juga kita ubah, tanggalnya juga kita ubah, genre-nya kita ubah, status pemindaiman juga kita ubah, dan total peminjaman kita ubah. Udah validasi apakah Anda akan mengubah kode buku dengan kode B003, kita klik yes. Nah, maka kode dengan B003 akan terubah. Kita cari kode buku. Ini muncul kode B099 belum terdaftar. Memang kode B099 belum ada di dalam database ini. Maka akan kita tambahkan. Kita akan tambahkan kode B099 dengan judul, kita isi asal-asalan saja. Kita simpan. Klik simpan. Nah, di sini muncul semua data. Kita tulis penulis, kita isi asal, lalu kita klik simpan. Di sini muncul harus isi data lagi. Kita isi tanggal terbit, kita klik simpan, maka akan muncul seperti tadi. Lalu kita pilih genre-nya, kita klik simpan lagi, akan muncul lagi seperti tadi. Kita status peminjaman, klik simpan, akan muncul seperti tadi, harus isi data dulu. Nah, yang terakhir kita isi total peminjaman, kita klik simpan. Nah, maka akan keluar penambahan sukses. Artinya kita harus mengisi semua inputan agar kita bisa dapat menginput kode buku yang kita mau tambahkan di database. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini muncul kode buku B099. Nah, di sini kita coba kode buku B099, kita klik cari. Di sini kita coba ubah judulnya dengan judul. Di sini kita klik ubah. Muncul validasi apakah akan mengubah kode B99. Mengubah sukses. Kita scroll ke bawah. Nah, kode buku dengan kode B099 terubah. Kita coba lagi, kita ubah semuanya. Ini juga status peminjaman juga kita ubah. Dan total peminjaman kita ubah. Akan muncul validasi. Ubah sukses. Kita scroll. Kode buku B009 maka akan terubah. Kita ketik lagi kode buku B099. Nah, di sini kita coba akan menghapus kode buku B099. Akan muncul validasi apakah Anda akan menghapus kode buku tersebut. Kita klik yes. Hapus sukses. Kita scroll ke bawah. Dan kode buku B099 akan terhapus dari database ini. Lalu kita coba cari lagi kode buku dengan B014 kode bukunya. Di sini muncul, jika Anda berubah pikiran atau Anda tidak jadi, Anda tidak perlu menghapus satu-satu secara manual. Anda hanya perlu mengetik ini. Nah, maka yang tadi di sini semua akan hilang. Sekian, terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang form peminjaman. Cara masuk ke form peminjaman cukup mudah, kita hanya perlu klik transaksi peminjaman. Lalu di sini kita akan diarahkan ke form peminjaman. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu verifikasi NIM, yaitu di sini digunakan untuk memverifikasi NIM yang sudah terdaftar di database. Kalau kita tidak mengisi kolom di sini, lalu kita tekan verifikasi, maka akan muncul pesan seperti ini. Silakan isi kolom NIM terlebih dahulu sebelum verifikasi. Dan juga jikalau kita isi kolom di sini tapi kita isinya dengan NIM yang salah, contohnya seperti ini, dan kita verifikasi, maka akan muncul message seperti ini. NIM berikut tidak ditemukan. Sebaliknya, jikalau kita mengisi NIM yang sudah terdaftar di database, contohnya saya mengambil NIM 210010,
maka akan muncul pesan seperti ini. Dan tampilan verifikasi NIM akan berubah seperti ini. Tombol verifikasi akan berubah menjadi seperti ini, logout yang digunakan untuk keluar dari NIM berikut. Contohnya seperti ini, konfirmasi logout dan yes, akan keluar dari akunnya seperti ini. Lanjut kita masuk ke keranjang pinjam Anda dan di sampingnya ada tombol pinjam dan batal. Bagaimana jikalau kita klik tombol pinjam tanpa kita isi di NIM di sini? Maka akan muncul seperti ini, pesan seperti ini. Dan jikalau kita memasukkan NIM yang sudah terdaftar seperti ini dan kita klik pinjam, maka akan muncul message seperti ini, keranjang peminjaman kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Bagaimana untuk mengisinya? Kita harus memilih salah satu dari buku di dalam tabel daftar buku di sini. Lanjut kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan daftar buku. Di sini bisa dilihat ada banyak sekali tombol dan ada satu kolom di samping kiri cari judul. Kolom ini digunakan untuk menulis judul dari salah satu judul buku yang ada di tabel di sini. Contoh kita ketik hujan dan cari judul, maka akan muncul judul yang telah kita cari. Dan cara menghapusnya cukup mudah, kita hanya perlu tekan tombol clear, tidak kita isi kolom ini, lalu kita langsung klik cari judul, maka akan muncul warning seperti ini, silakan isi judul diisi dulu terlebih dahulu. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini ada hal genre. Di sini terdapat banyak sekali genre-genre yang tersedia. Misal kita memilih horor, maka akan tersortir otomatis seperti ini, genre-genre yang mengandung sifat horor. Dan cara mengembalikannya juga cukup mudah. Kita klik lagi seperti ini. Kita masuk ke button berikutnya, yaitu ada button terlaris. Button terlaris ini digunakan untuk mencari buku yang terlaris. Cara mencari buku terlaris itu kita lihat dari total peminjaman yang paling banyak. Kita klik di sini, muncul salah satu buku yang total peminjamannya paling banyak. Di sini total 279, dan cara menghilangkannya juga cukup mudah, kita klik clear saja. Bagaimana cara untuk menambahkan buku ke dalam tabel keranjang pinjam Anda? Caranya kita hanya perlu klik add di sini. Kita pilih semisal 3 buku untuk dimasukkan ke dalam tabel keranjang pinjam. Satu, ini, dan ini. Semisal kita sudah meminjam ini, tetapi ada buku yang ingin kita tidak jadi untuk dipinjam. Caranya cukup mudah. Kita hanya cukup klik delete ke buku yang telah kita pinjam. Contoh di sini kita tidak jadi meminjam buku Cinta Suci. Kita hanya perlu klik delete, di sini akan muncul informasi seperti ini. Kita klik, maka akan hilang dari tabel keranjang pinjam. Kita pinjam, maka akan muncul informasi seperti ini. Kita yes, penambahan sukses, maka akan kembali seperti normal. Bagaimana jika kita ingin menambahkan buku ke dalam keranjang pinjam, tapi kita belum memasukkan NIM? Seperti ini jadinya. Jikalau kita tidak mengisi NIM terlebih dahulu, maka akan muncul message seperti ini. Dan mungkin ada pertanyaan, jikalau ada mahasiswa dengan NIM ini yang sudah meminjam buku, tetapi dia ingin meminjam lagi. Caranya, maka akan muncul seperti ini. Nah, muncul message seperti ini. Maaf, NIM tersebut sedang meminjam, tidak boleh meminjam kembali sampai ada pengembalian buku. Cukup sekian pembahasan tentang form peminjaman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan transaksi yang tadi sudah transaksi peminjaman. Saya lanjut ke form pengembalian. Nah,
Di form pengembalian ini ada tabel yang menampilkan daftar mahasiswa yang meminjam, yang disorting dari status yang sedang meminjam ini. Lalu ada fitur detail di setiap tabelnya, mewakili setiap row atau recordnya ini data-datanya. Lalu ada kembalikan buku dan batal. Kalau saya klik kembalikan buku, kita harus pilih dulu nih. Para mahasiswa ini ada validasi error di sini. Jadi kita harus pilih dulu nih. Nah, untuk detail batal, batal untuk cancel ya. Menghilangkan semua dah. Jika saya klik detail, maka muncullah detail riwayat pinjaman si mahasiswanya, data pribadi mahasiswa, data riwayatnya, data transaksinya, statusnya, dan buku-bukunya. Di sini bukunya hanya satu nih, si Sasuke. Jadi keluar satu doang. Nah, di sini ada status peminjaman nih. Di status peminjaman ini dia denda, karena dalam program kita ini, dalam aplikasi ini, peminjaman buku hanya berlangsung selama 7 hari. Diberikan 7 hari peminjaman buku. Jadi ketika dia sudah melewati 7 hari, maka dia akan dikenakan denda. Seharinya itu 1.000. Nah, dalam mendapatkan angkanya ini, kami mengambil selisih antara tanggal tanggal peminjaman dengan tanggal hari ini. Nah, karena hari ini saya recordnya tanggal 11 tahun 2025, nah maka diambillah selisihnya dengan peminjaman ini lalu dikurang 7. 7 ini maksudnya seminggu. Gitu. Jadi dapat angka ini. Ini juga kalau ini dia status peminjaman ongoing. Jadi maksudnya sedang meminjam. Tidak mendapatkan denda dan juga mengembalikan. Misalkan di sini juga ada denda tuh banyak banget. Nah, di sini juga ada ongoing. Nah, misalkan kita ingin ini ya. Si Diana Evans ingin membalikan buku nih. Nggak cocok mungkin. Jadi kita klik aja kembalikan buku. Pengembalian buku berhasil dan kita lihat di table. Nah, di sini Diana Evans menghilang ya. Status dia sudah tidak sedang meminjam. Oke, baik. Setelah tadi teman-teman saya sudah menjelaskan salah satu formnya, di sini saya coba bawakan kasus singkat. Jadi karena emang aplikasi pemrograman peminjaman buku ini kami condong untuk penggunaan peminjaman perpustakaan di kampus. Jadi di sini saya coba bawakan buat buku baru, misalkan di sini kodenya itu menggunakan kode baru ya, tidak ada tersedia total pinjaman 0 ya. Simpan, oke, tambah sukses. Oke, kita lanjut ke kasus selanjutnya di mana mahasiswa ingin melakukan peminjaman. Kita perlu login dulu. Misalkan pakai kota Fugo. Selamat datang. Di sini misalkan tersedia. Oke, kita add aja. Coba kita add apa nih? Hujan. Dari judul ya ada tapi tidak tersedia. Jadi coba clear. Ini habits dari Fernando kita add. Oke, jadi udah 3 nih. Kalau kita add lagi tidak bisa ya karena maksimal peminjaman 3 buku aja. Nah, kita klik pinjam. Oke, penambah sukses. Oke, kalau kita cek di laporan. Nah, di form laporan ini muncul data riwayat ya, tabel-tabel sesuai dengan history yang ada. Ini data-data sudah ada sebelumnya. Nah, tadi data baru dari Panakota Fugo dengan sekian. Dia baru tanggal sekian, baru tanggal sekarang ya, baru ada peminjam tanggal sekarang. Karena saya melakukan record video ini di tanggal 12, jadi sama current date-nya. Kalau kita cek detail, di sini ada fitur detail. Nah, ini muncul ya. Kalau kita klik detail di setiap row pasti muncul data-data baru. Nah, di sini ada nih Panakota Fugo, transaksinya, nih nama data-data pribadi, status peminjaman ongoing. Ongoing maksudnya dia tidak sedang kena denda dan juga sedang meminjam statusnya. Di sini ada data-data buku yang sudah dia pinjam, yang sedang dia pinjam, kode-kodenya dan tanggal pembaliannya, tanggal peminjaman dan tanggal pembalian. Nah, di laporan ini juga ada beberapa data yang sudah selesai jadi mereka sudah melakukan pengembalian. Yang ini kena denda ya, terus pinjamannya.
seperti yang di form pengembalian sudah disebutkan. Oke, kita coba cek. Kita cari kasus di mana pada kota Fugo ini ingin melakukan pengembalian. Jika kita klik detail, ini seperti yang tadi di laporan, sama datanya keluar. Nah, untuk pengembalian kita hanya tinggal klik kembalikan buku. Saya coba klik dan pengembalian buku berhasil. Kalau kita balik lagi ke laporan, nah maka Panakota Fugo melakukan pengembalian ya di sini. Tanggal peminjaman tanggal 12, tanggal 12 juga pengembaliannya. Kita cek detail dan status peminjamannya dan karena dia sudah melakukan pengembalian. Jadi itu saja dari kami dari hasil program peminjaman buku untuk perpustakaan kampus. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.